nggak on ya, nggak apa jadi ya. Apa saya lakukan, saya bikin ini ya. Kemudian oke, kemudian nggak oke kembali. Nggak tahu. Tapi pasti ya bugs, pasti bugs. Ya, apa yang saya lakukan kemarin begini. Oke. Kalau sudah nggak bisa pipe branch, oke. Hari ini kita akan membahaskan tentang library ya. Oke, tapi sebelum itu saya mau tunjuk ini. Karena apa yang saya lakukan kemarin, saya kira nggak bisa ya. Jadi what I did was I created this. Oke, tapi kan nggak bisa di dalam begitu. Oke, I did something like this. Then I did uh, then from sini kalau digabung ya sampai ke ini ya. Ya, oke. Okay, so I tried doing reverse apa tuh reverse sequence ya, reverse flow lah. Oke, sepatutnya perlu klik di apa di sini dulu ya. Tapi saya kenapa nggak jadi ya? Oke, even on floor plan, teman-teman bisa coba ya. Kalau kita sekiranya ada sesuatu yang begini, yang split begini ya. Oke, sepatutnya apabila kita menggunakan ini duck branch atau pipe branch ya, kita klik di sini pasti bisa ya. Oke, tapi ya ini karena saya pun okay, from here I know lah it is a bug lah. Tapi mungkin nggak berlaku kepada semua komputer lah ya. Nggak tahu kenapa. Oke, so but when I did reverse flow right, then it works. Oke, so ini hari ini kita ingin membahaskan tentang library ya. Oke, library dan objek. Oke, jadi kalau yang kita tahu ya di ini consider semua nih objek-objek ya. Oke, yang kita ada ini semua kira objek. Oke, tapi objek-objek ini semua mengandungi GDL programming lah, suatu programming yang saya coba belajar ya, tapi nggak nggak masuk-masuk juga ya. Oke, quite quite complex programming, but some say it's quite simple. Oke, so these are some of the objects. Oke, ini semua objek-objeknya. Oke, jadi saya ingin uh, switch this kepada work environment, pergi ke profile architecture ya. Oke, seperti yang teman-teman sudah mengetahui ya, ini object tool. Oke, so kebanyakan objek-objek yang libraries yang ada ini uh, semua mengandungi GDL ya, di mana setiap objek itu kita bisa uh, ubah size-nya atau uh, apa seperti yang workspace ini di mana kita bisa uh, pilih ya number of basis sama ada mau satu atau atau dua atau tiga ya. Oke, this is actual programming ya, bukan bukan it's not using visibility ya. Seperti Revit Family itu kebanyakannya menggunakan visibility, tapi ini enggak ya. Ini real programming. So yang baru-baru ini apa SketchUp SketchUp Lab ya. SketchUp Lab juga sekarang ada uh, libraries komponen-komponen ya seperti ini ya. Pakai parametrik. Oke. Jadi uh, banyak ya objek-objek yang ada seperti switches. Oke. Tapi yang saya perhatikan, oke, switch yang mereka ada ini kalau 2D ya, especially electrical switches ya. Electrical switches. Kalau ada yang 2D ya 2D aja. Oke.
nggak ada yang 3D. Bagaimana kita tahu nggak ada 3D? Karena nggak ada 3D objeknya ya. Oke, tapi nggak apa kita coba ya. Sekiranya saya insert this, saya mau lihat ya sama ada nggak objek 3D-nya. Oke, dan contoh saya oke, drop di sinilah ya contoh ada soalannya. Ada soalan dari Yusuf, saya membuat custom job, gambar bawah. Gak paham ya, gimana cara membuat tampak atas pintu seperti gambar di atas. Di mana gambarnya? Yang nggak paham ya, Yusuf. Oke, jadi kalau kita lihat objek ini ya, ya dia hanya ada 2D-nya aja. Nggak ada, tidak bersertakan 3D-nya. Oke, nggak berserta 3D-nya. Jadi kalau kita nggak lihat 3D-nya, ya nggak ada lah 3D-nya. So for switches, ya. Tapi kadang-kadang kita inginkan library itu kalau di view 3D ya, kita bisa lihat objeknya seperti yang inilah ya. Contoh lah ya, in 3D. Oke. Di sini seperti yang ini ya. Oke, yang seperti yang ini. Kalau ada yang begini ada. Oke. Tapi ini ah, yang diadakan oleh Graphisoft Singapore ya. Kalau ada kita lihat ini two-way switch GSSG. Oke. Saya nggak tahu berapa teman-teman yang sudah load library GSSG ya. Oke. Kalau ini juga kalau ada nampak yang 2D, 3D. Oke. Tapi kalau nggak ada tak apa, karena saya ingin ajar ya, bagaimana kita bisa uh, create ya library yang kita mungkin apa itu kita ambil dari apa 3D warehouse contoh ya 3D warehouse yang 3D warehouse itu yang apa dari SketchUp lah ya. Oke. Jadi 3D warehouse ini pun sekarang saya rasa nggak nggak dibuka untuk apa kegunaan yang percuma ya. Coba ya, saya ingin tahu sama ada bisa download yang percuma atau enggak. Oke, kalau bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, ya. Oke, contoh kita ada objek yang begini. Kemudian kita mau bikin eh, apa modelnya ya di 3D itu yang dari SketchUp kita ingin convert kepada ArchiCAD. Kemudian on floor plan juga kita ingin menunjukkan simbol ya, bukan apa 3D objek ya, simbol. Oke. Pertama mungkin let us download di sana. Oke, kena bisa download, kena sign in dulu ya. Oke. Oke, sekarang 3D warehouse nggak mau semua orang ya bisa menggunakan objek-objek mereka. Contoh saya, oke, ini mungkin saya taruh, oke, komponen 45 by default ya, oke saya tukar namanya switches lah. Oke, so di ArchiCAD itu kita bisa ya open, oke, dan open launch a new uh, instance of ArchiCAD ya. So ini berarti ia akan buka lagi satu ArchiCAD workspace tanpa menutupi apa yang kita sudah ada ya sekarang. Oke, kemudian saya pilih SketchUp. Oke, mungkin switches ini ya.
Let's open. Oke, jadi kalau kita lihat apa model ini ya, oke. Kalau di 2D-nya begitu, 3D-nya begini, ya. Oke, so every time kalau kita open ya model komponen dari SketchUp itu, dia akan jadi satu objek. Oke, objek yang beginilah ya. So kalau kita ingin split ya objek ini ya, kita mau split karena kita menggunakan satu-satu lah ya. So to split it, we just right click, convert selection to morph. Kita nggak bisa convert this big object into smaller objects, nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, so kita perlu convert selection to morph. So kenapa ya? Karena ya kalau kita mau menggunakan kedua-duanya ini terus ya, ya juga bisa. Tapi on floor plan begini. Jadi on 3D itu bagaimana? Apa 2D itu bagaimana? So we can do this. Oke, oke, contoh ya. Oke, so is is apa yang bagus itu kita pilih satu endpoint untuk di apa di di location ya, relocate kepada origin ya. Oke, so origin ini bagaimana kita mau pasti sama origin ini betul atau enggak ya? Oke, mungkin ini masih profile mechanical ya, kenapa ya? Oke, jadi apa saya ingin lakukan, saya hanya ingin coba draw ya satu wall ya. Oke, so ya, dan wall ini yang ini. Oke, jadi kita bisa lihat di 3D bagaimana ya. Oke, oke. So location-nya oke ya. So di sini kita mungkin mau naikkan ke atas lah ya. Oke. Mungkin berapa? 300, 500, 600 pulang ya. Oke. Mungkin 12 lah. Ke 15 lah. Oke. Yang penting apabila kita nanti convert ke uh, objek ini ke uh, objek ArchiCAD ya. Apabila kita masuk ke dalam, ya akan jadilah ya. Dia akan melekat di 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 dinding ini. Oke. So, apa yang kita mau lakukannya? Sekarang objek ini dari SketchUp. Oke, kalau kita lihat di objek ini ya, objek tool. Oke. Kita ke embedded ya. Akan keluar ini, switches. Oke. Sama ada kita mau rename itu one way switch, two way switch. Oke. So terpulang ya, mau split bisa, nggak mau split pun bisa. Oke, tapi saya rasa saya nggak mau split lah, saya mau gunakan tiga-tiganya ya. So, tapi apa yang saya inginkan, saya ingin create apa preview image ya juga di sini, karena kalau begini aja kita nggak kenal ya, ini switchesnya bentuk apa ya, melainkan kita lihat di sini. Oke, kalau kita nggak lihat di sini, nanti kalau ada objek apa library-nya banyak ya, kita nggak tahu ya, nggak ada thumbnail ya begitu.
nggak ada thumbnail gitu. Jadi pertama saya mau bikin ini, begini ya. Ada satu ini, saya mau pergi ke file, okay. Libraries, ke file, libraries, open object, oke. Okay. Ya sekali ya, file, libraries and objects, open object, oke. Okay. So pertama kita select ya, oke. Okay. Seperti door window kita nggak bisa select di bagian tengahnya ya, karena nggak ada fill di situ ya. So kita cari yang ujung-ujungnya. Okay. Mungkin di sini ya, di ujung-ujung ya. Oke, okay. Dan satu di sini. Oke, karena sekarang saya mau open, kemudian saya mau bikin sedikit modification, jadi kita bisa select di surface-nya juga ya. Oke, so libraries and objects, open object. Jadi bila kita lihat di sini akan apa? Uh, kalau di sini uh, author, kalau objek itu kamu yang create lah ya. You can put your name, okay? And then attribution, okay? Sama ada commercial atau public domain, free, agak apa ya terpulangnya. Yang ada yang ingin, kalau ada yang mau create password juga bisa ya. Oke. Kemudian di sini ada compatibility option. Compatibility option, oke. Di sini kita bisa cek kalau kita ingin hotspots ya. On bounding box itu berarti setiap ujung itu ada hotspotnya lah, seperti yang tadi kita lihat ya. Oke, tapi karena itu sudah ada, nggak perlu lah klik ini lagi. Oke, tapi kalau kita mau try yang lain-lain ya bisa. Oke, oke. Jadi kita ada ini, kemudian kalau kita lihat apa parametersnya. Okay, these are all the values, okay. Ini semua melibatkan programming ya. Oke, kita bisa lihat. Tapi yang kita mau fokus, oke, kita mau fokus itu ini the 2D, 3D. Yang kita mau fokuskan itu sekarang kita pergi ke ya bukan simbol ya nanti. Mana dia? 2D view. Oke, 2D view. Oke, jadi di 2D view itu sekarang di begini ya, 2D view gini, tapi kita nggak mau on floor plan begini, kita mau yang floor plan yang seperti simbol ya. So apa, kita biarkan ini dulu, oke. So kita mau ubah uh, floor plan itu sini ya, oke. Jadi kita bisa uh, apa nggak ada itu ya. Bentar. 3D view-nya begini betul. Oke, jadi di 3D view ini begini. Kita mungkin saya ingin draw suatu gini ya. Ya, ini selection yang kan. Ya drawing nggak ada, kenapa ya? Drawing toolnya hilang. Hmm, mana? Bikin begini aja. Saya select yang begini. Oke. Kemudian saya copy ya. Saya mau coba sama ada bisa. Kemudian pergi ke 2D uh, simbol ini. Yang ini ya. Yang tadi 2D simbol ini ya. Oke. Kemudian saya paste. Oke. Saya copy. Kemudian saya paste. Oke.
right? So di uh, ArchiCAD itu drawingnya ada begini. Oke, bila kita masukkan ya di model 3D tadi, tapi oke, jadi di 2D bentuknya gitu, tapi kita mau jadikan dia, oke, saya mau tutup yang ini ya, ini juga saya mau tutup. Saya menggunakan simbol, tapi ini bukan simbol yang kita inginkan. Oke, saya mau simbol yang dimana kita draw begini ya, contoh. Oke, misalnya switches atau apa ya. Oke, oke. Tapi kalau kita bisa juga menggunakan ini ya, karena sekiranya di dalam objek ini sudah ada ya, contoh ya, switches. Oke. Contohnya yang kita ingin gunakan yang inilah, antara satu inilah ya. Kita contoh ya. Kita juga bisa lakukan ini ya. Kita put in di sini. Oke. Simbolnya besar ya. Oke. Tapi kalau kita rasa oh terlalu besar, kita nggak suka ya, janganlah ya. Karena saya lihat juga saya nggak begitu suka ya, terlalu besar ya. Oke. Jadi nggak apalah, kita draw aja lah. Oke. Jadi contoh kalau saya ingin uh, draw yang something simple begini. Oke. Mungkin line-nya saya mau ubah ke hitam lah ya. Ada mau 2.5 atau 3.5, oke 2.5. Oke, oke, ini simbolnya saya rasa yang elektrik apa electrical engineer lebih paham ya. Ini switch yang simbol yang yang macam mana ya? Saya nggak ingat lupa ya. Tapi saya rasa yang simbol switch itu yang seperti yang tadi ya, yang bulat bulat tadi ya. Tapi ini saya aja konsep aja ya. Jadi kita bisa gunakan apa bentuk aja. Oke, apa saja bentuk yang kita simbol yang kita inginkan lah ya. Oke, jadi mungkin ada satu sini, kemudian satu sini contoh. Ini plug atau apalah ya. Oke, jadi contoh kita ada yang begini. Oke, atau yang ini mungkin switch yang sepatutnya lah ya, yang seperti ini. Oke, ini contoh aja ya. Jadi terpulang ya, sama ada simbol itu untuk switch atau untuk PowerPoint, terpulang pada teman-teman. Jadi saya mau draw, ada yang draw gini, ada apa gini. Kemudian satu lagi contoh. Oh, oke, contoh ya, kita sudah ada draw simbol yang begini. Jadi apabila kita sudah ada yang ini sudah nggak perlu lah ya. Oke, line yang ini sudah nggak perlu ya. Kita bisa apa delete ya. Tapi jangan delete yang salah ya. Ini mungkin ada satu line. Oke, oke.
Jadi apabila kita ada ini, ini belum komplitnya, belum komplitnya lagi. Karena sekarang yang kita ada sekarang yang saya gunakan adalah uh, SketchUp model itu. Sekarang begini, saya sudah ada ini, saya sudah ada yang ini ya. Contoh kalau saya save ini ya. Uh, Oke, saya pergi ke drawing itu tadi, mana simbol tadi. Saya pergi ke file. Kita bisa save ya. Kita save. Jadi kita kalau save ini, kalau kita coba ya, jadi atau enggak. Switches ini tadi ya, plot pen enggak jadi ya. Oh, silap saya silap. Karena sepatutnya apabila saya gini nggak bisa begini. Oke, sepatutnya kita perlu split ini dulu ya. Apa, asingkan library ini daripada, karena sekarang ya masih menggunakan SketchUp file ini. SketchUp file. Jadi nggak bisa begitu, saya lupa. Jadi di sini saya ingin save selection ini as object dulu. Saya ingin save as object dulu. Saya mau override lah. Atau bikin apa, switches to contoh ya. Oke. Ya. Sama line work itu sama ada kita mau hijau atau hitam terpulang ya. Oke. Jadi yang ini baru betul ya. Ini baru objeknya yang betul ya. Bukan yang tadi. Yang tadi itu yang dari apa, SketchUp file ya. Jadi sini kita ada. Sekarang saya letak di sini. Dari sini kita tahu ya. Oh, positioningnya nggak betul. Positioningnya nggak betul ya. Saya coba lagi sekali ya. Kalau kita masukkan sini, saya letak di sini sih, dia punya origin nggak betul. Tapi kalau kita lihat di 3D, 3D ya. Kita show all. 3D juga nggak betul. Dia ke dalam. Bukan keluar. Jadi apa, positioning ini uh, penting juga ya. Jadi kalau kita di sini, kemudian kita perlu, misalnya kita mau sini, di sini itu apa yang saya inginkan sini, saya lagi sekali ya, save, uh, open ya, open objeknya. Nah tadi open objeknya. Kemudian pergi ke dari 2D tadi, kita copy bentuknya, kita copy, kemudian pergi ke 2D simbolnya, karena simbolnya belum ada ya. Kita paste, tapi yang bagus apabila kita paste, kita coba sebenarnya nggak bisa bergerak ya. Sebenarnya nggak bisa bergerak. Karena kalau kita gerak, dia akan lari ya. So, masalahnya kenapa ya tidak ke origin, karena ini masih di ujung ya. Contoh kalau saya buang ini, kemudian saya ambil yang ini ya. Taruh di ujung. Di origin itu ya. Jadi kalau saya copy ini, kalau kembali ke simbol ini,
Ya, baru duduknya betul ya. Karena yang dari situ sama ini nggak bisa dilari-larikan ya. Kalau di sini apa apa kedudukannya di situ ya kita copy and paste perlu tempat yang sama. Oke, tapi kalau kita ingin menggunakan simbol yang ini juga, oke, kalau kita perhatikan di plan ini kita nggak bisa select ya. Oke, tapi kalau kita contoh kita inginkan simbol yang gini juga, bukan simbol lah ya, floor plan. Oke, untuk mengelakkan tidak bisa select ya, kita bisa bikin ini ya. Kita bisa select fill tool ini, oke, fill tool ya. Mungkin kita switch ke drafting tool. Kemudian yang ini kita select as space lah. Kita nggak mau ada yang ini apa? Nggak mau tuh. Jadi kita bisa kalau basic one nggak jadi kita bisa draw aja satu rectangle. Oke, oke. Kemudian kita save ya. Oke. Saya ingin lihat contoh kena. Oke, oke sudah save. Apabila saya oke contoh saya tutup ini dulu. Yang ini saya save ya. Simple ya. Masukkan yang baru ya. Apa sih enggak? Apa hasil lagi ya? Nggak bisa diselect. Kenapa ya? Sepatutnya apabila kita save ya akan jadi ya. Saya pun nggak tahu ya kenapa ini switches to GSM betul aja. Reviewnya, reviewnya ini sudah betul, ini sudah betul. Contoh saya mau bikin satu ini. Oke, saya bikin. Mau coba ya, coba ini ya. Yang ketiga, lalunya begitu aja. Ini kita buka yang nomor tiga. Ya, tidak jadi ya. Kenapa ya? Hmm, seperti ada yang nggak kena ya dia di Seven ini ya. Coba ya, karena saya seperti nggak nggak tahu kenapa nggak jadi ya. Selalunya ini simple aja. Jadi saya pilih. Karena anything I update di sini ya, kalau saya save ya, ya sepatutnya
akan update terus ya. Kalau saya save ini seperti tidak update. Oke, ini sudah terupdate. Oke. Oke, foto lagi ini. But we are big. Ya, nggak jadi ya. Kenapa ya? Ada sesuatu yang nggak kena nih. Oke, ada sesuatu yang nggak kena. Karena sepatutnya apabila kita sudah create sesuatu ya di apa di sini ya, sepatutnya ya pasti berubah ya. Jadi saya pasti kenapa ya nggak berubah di sini. Nomor dua, saya mau yang nomor dua, saya mau yang nomor tiga. Ya nomor tiga ya betul ya, reviewnya betul. Tuh, ini yang nomor dua. Masukkan yang nomor tiga. Ini contoh ya, letak dulu sini. Ya masih nggak jadi. Oke, apalah nanti saya lihat kenapa ya. Saya akan troubleshoot. Mungkin kalau itu nanti esok saya nggak pasti kenapa ya. Oke, nggak tahu sama ada bug atau ada satu step yang kurang ya. Karena ini selalu saya lakukan sepatutnya ya biasa aja stepnya. Oke, tapi nggak jadi. Oke, tapi tak apa. Mungkin kita pergi bikin ke apa objek yang lain ya, seperti apa tuh? Oke, menggunakan library ya itu sudah diajar ya. Just gunakan browsing. Oke, sekarang sekiranya kita mau bikin table atau apa meja ya, meja. Oke, file yang baru ini. Oke, seperti yang saya terangkan kemarin ya. Oke, contoh saya start new drawing lah ya. Nah, switches ini nanti saya cek lah kenapa saya airannya kenapa nggak jadi. Sepatutnya apa yang saya sudah ubah itu ya bisa jadi aja. Oke, contoh begini. Contoh ini drawing yang baru ya, model yang baru. Kemudian kita mau bikin satu meja. Oke, meja itu kita bisa menggunakan slab ya. Untuk tabletop kita bisa menggunakan slab. Oke, untuk mudah lah kalau mau gunakan mouse juga bisa. Oke, tapi ya memudahkan kita gunakan slab. Oke, saya gunakan slab mungkin yang uh, apa rectangular. Kemudian saya gunakan ya sembarang aja lah ini, sembarang lah ya. Kalau ada mau yang wood kah, plywood pun bisa. Oke, right. Oke, mungkin table itu mungkin 700 atau 800 lah ya dari dari lantai ya. Oke, Oke di sini originnya ya. Oke, saya draw satu mungkin 1002 by 600 contoh. Oke, jadi kita lihat di 3D. Oke, mejanya begini contoh. Oke, tapi mungkin kita nggak mau beginilah. Oke, jadi di sini saya berarti saya nggak mau begitu. Mungkin saya mau yang ini tebalnya 30 aja.
Tapi ketinggiannya dari bawah itu 800. Oke. Jadi kemudian kita juga bisa menggunakan kolom ya. Jadi di sini kalau kita mau ubah spesifikasinya bisa juga ya di sini. Instead of slab kita mau ubah kepada furniture contoh. Oke. Ini mungkin uh, tabletop contoh lah. Oke. Kemudian untuk apa kakinya ya kita bisa menggunakan kolom ya. Oke. Kolom mungkin sama lah Bu. Oke. Kolom itu mungkin size-nya 40. Oke. Oke, sini ya. So terpulang ya bisa kita bisa menggunakan di situ atau menggunakan di sini. Buat di sini pun bisa. Oke, mungkin di sini saya mau oh ini -30 ya. Oke. So not link ya. Not link dari bawah itu contoh 800. Coba. Oke. Mungkin 50 lah, 50 kecil. Oke, mungkin saya letak aja di sini dulu. Jadi kalau kita mau apa accuracy mungkin di sini saya mau adjust sini 100 untuk oke, sini juga 100. Oke, kemudian kita lihat di 3D sini not link 800 ya. Ini zero. Ya, bisa off mikrofonnya enggak? Siapa ini? Bita. Mantap ini coba. Mantapnya. Siapa yang bisa kontrol audionya? Oke, mikrofonnya. Si Riki bisa off, bisa mute enggak? Mas Riki bisa mute? Enggak, kan berpuasa kan. Apa tahu? Oke. Apa ya? Kita apa? Sini mungkin saya ingin apa? Mirror copy ya. Oke. Di sini juga kita mirror copy. Oke, mungkin kita sudah ada. Oke. Ini meja yang simple aja lah ya. Oke. Jadi misalnya kita kita apa model sendiri ya. Meja yang kita inginkan lah ya. Mungkin yang kompleks shape itu. Oke. Buka ini furniture. Dan ini table pelik lah ya. Oke. Atau mungkin nggak mau begini aja, kita mau yang apa something yang lebih kompleks ya. Mau tambah sedikit curve atau apalah. Karena kalau rectangle itu ya selalunya sudah ada. Jadi mungkin kita mau add sub curve sini. Oke, desainnya begini contoh. Oke. Ya. So kita decide sama ada ini depan atau belakang. Jadi yang ini mungkin kita perlu
mirror lah ya. Ini mungkin depan ya. Oke, jadi originnya di sini. Jadi kalau kita ingin create ini sebagai satu objek ya, oke, kita bisa select ini, oke, kemudian go to file, libraries ya, save selection as object. Oke, di sini adalah elemen-elemen atau uh, apa itu uh, perkara-perkara yang kita bisa save ya. Oke, kita bisa jadikan door atau window, oke, atau door leaf juga ya. Oke, mungkin selepas ini kita bikin satu gate ya, door gate ya. Karena door gate itu saya rasa nggak ada di dalam library ArchiCAD. Oke, jadi kalau ini yang ini dulu kita bikin meja sebagai objek. Oke, yang kita contoh kita put that study table lah untuk. Oke, di sini kita bisa ubah ya warna-warnanya. Mungkin kalau kita nggak mau yang hijau, kita mau semua yang hitam. Oke, right. Oke. Atau kalau kita mau mau ubah begitu, kita kita juga bisa begini ya. Salah. Jadi kita mau very spesifik ya, kita bisa begini juga. Oke, study table ya. Di paste ya. Oke, ini. Jadi kita tahu ya, oke, warna hijau ini untuk line apa ini. Oke. Jadi di sini kita lihat ya. Oke, ini line hijau ini tabletop. Oke. Yang oranye ini apa kakinya. Oke. Jadi kalau kita mau very spesifik ya, kita bisa set di situ. Jadi di objek library itu nanti kita bisa kontrol ya warna-warna line worknya. Oke. Jadi hijau ini instead of tukar warna ini kita tukar sini. Oh, ini tabletop. Bisa juga. Oke. Ini juga tabletop. Ya, ini uh, balik. Oke. Kenapa? Oke, dari building material itu plywood. Oke, oke, jadi ini surface-nya. Oke. Jadi yang ada sekarang ini bukan objek ya. Jadi kalau kita pergi ke objek ini sekarang ke objek tool ini, kita akan lihat ini objeknya di sini. Oke, jadi kita create satu ya. Oke, di sini objek. Oke, oke. Harus kenal ya perbedaan objek sama elemen biasa. Oke, elemen biasa dia setiap seperti ini ya, dia satu elemen. Tapi objek itu apabila kita select kan, semua itu akan di apa, di select sebagai satu objek. Jadi di sini juga kalau kita yang warna tadi ya, kita bisa ke sini. Ingat nggak yang ini tadi? Line pakai pen. Oke, tabletop tadi ya. Contoh, oke, tabletop ini kita ubah hitam. Contoh lah. Oke, oke, lihat. Dia akan ubah ya. Oke, jadi kalau kita di sini, kalau kita mau select, kalau kita perhatikan, oh, di sini nggak bisa select ya. Oke, kita aja select, bisa select di ujung. Oke, tapi kalau kita ingin ubah ya, di mana kita bisa select di sini, kita bisa begini ya. Itu yang tadi yang saya ingin lakukan ya, tapi kenapa nggak jadi ya? Oke, jadi saya select ini, saya pergi ke libraries, object, open object ya. Pergi ke ini juga ada. Oke, simbol ini, oke. Ya, sepatutnya ada ini ya. Oke, jadi simbol ini mungkin saya draw satu
Okay. Symbol satu rectangle itu space lah ya, jadi nggak nampak. Saya create satu line, satu point, satu point. Okay. Jadi mungkin nggak mau lihat line ini ya, untuk okay. Kita juga bisa erase ya. Oke, sekarang saya ingin save ya. Saya coba ya. Sepatutnya save yang tadi juga bisa jadi. Saya ada muskil ya. Kenapa nggak jadi tadi? Jadi kalau saya save yang ini simbol yang sama tadi kan. Oh ya, kadang-kadang simbol ini apabila kita sudah menggunakan kita open ya. Kadang-kadang kita perlu uh, coba open file lain karena ya seperti hang ya. Jadi kita bisa mungkin kena nggak tahu lah ya memory atau apa. Jadi kita coba open file yang lain dulu. Oke, kasih dia refresh seperti engine-nya itu ya. Karena ya simbol ini kalau kita objek ini kalau kita selalu open close ya, nanti seluruh hakikat itu akan mungkin jam sebentar ya. Oke. Tapi yang saya perhatikan kalau kita open satu file gitu, mungkin file kosong gitu ya, kemudian kembali ya bisa ya. Itu tips yang saya apa bisa berilah yang saya experience sendiri. Ah, ya. Oke. Oke, sekarang sudah boleh. Oke, so kalau ini saya select ya, kan? Yang awal awal tadi nggak bisa ya, sekarang sudah bisa. Oke, this is one ya. Jadi kalau kita ke 3D, oke, sekarang saya mau bikin ini. Kalau kita pergi ke objek ini, tentu ya, study table-nya begini, nggak ada preview-nya. Jadi di sini kita bisa lihat. Oke, sekarang saya ingin bikin, kita mau snapshot ya, satu preview untuk digantikan di sini ya. Oke, bagaimana caranya ya? Jadi begini. Contoh saya ambil view ini ya. Jadi saya right click mungkin show selection lah ya, yang ini aja. Oke. Kemudian saya nggak mau background yang biru ini ya. 3D styles, 3D styles ini juga putih. Jadi di sini kalau siapa biasa gunakan print screen ya, mungkin saya oke. Kalau di Windows itu ada print screen apa? Print screen di keyboard itu ya. Bisa print screen kemudian menggunakan apa? Pen atau apa paste ya. Oke, jadi di image saya ada satu. Oke, saya print screen sini ya. Yang ini kan. Oke, saya mau rename mungkin ini saya rename itu kepada table lah. Oke, table. Oke, jadi table ini saya buka kan. Oke, saya pergi ke sini, edit, copy. Oke, jadi di sini ini saya select kembali, saya open. Oke, saya pergi ke simbol sudah ada. Oke, yang ini kan, simbol sudah ada. Preview nggak ada. Oke, jadi apa? Saya tadi copy kan, kemudian saya paste. Oke, kita bisa ambil angle yang kita gemari lah ya. Oke, kemudian saya tutup ini, saya save. Oke, sudah ada preview ini ya. Jadi apabila sudah ada ini, kalau saya off tutup ini ya, kemudian saya ke sini ya, ya, saya akan lihat ya previewnya. Oke. Nah, sepatutnya workflow-nya sama ya seperti yang tadi SketchUp mulai, tapi saya nggak pasti kenapa yang switch SketchUp itu nggak bisa. Oke, mungkin nanti coba lagi. Oke, so ini meja satu ya, contoh ya, ini meja yang simple aja lah. Oke,
Kemudian kalau kita ingin lakukan, okey, kita mau model, okey, ini saya ketepikan dulu. Kalau kita, yang ini juga, ini bukan objek ya, ini the source file. Jadi kalau kamu create banyak lah ya, mungkin ada apa, objek-objek yang uh, yang yang kamu create lah. Oke, contoh ya. Ya, oke, show all. Oke. Yang bagusnya source file ini jangan dibuang lah. Oke. Kalau boleh jangan dibuang karena ya amat berguna ya, mungkin dari satu desain itu akan mungkin tercetus idea-idea yang lain ya. Jadi bisa digunakan dari source file ini. Oke. Jadi kita juga bisa grupkan dia lah. Oke. Di grup jadi seperti kayak biasa lah ya. Jadi dia bergerak sebagai satu elemen. Oke. Mungkin kita mau bikin satu gate ya. Oke, kalau kita lihat di pintu itu, pintu contoh ya, kita ambil pintu ini ya, ini semua apa, door lift ya, nggak ada yang gate. Oke, saya harap tahu ya apa itu gate ya. Oke, nggak tahu sama atau nggak sama itu. Oke, kembali apa, door gate. Oke, ya mungkin yang seperti ini. Oke, kalau siapa mau ada apa, uh, image ya juga bisa trace ya. Oke, atau desainnya begini. Oke, masing-masing lah ya. Oke, oke, kita mau bikin something like this lah ya, yang simple-simple aja. Oke, saya mau bikin yang simple-simple aja. Oke, jadi bagaimana mau bikin itu, mau model ya, yang desain simple begini. Atau yang begini. Oke, yang mana aja lah ya. Oke, jadi oke, yang ini interesting. Ini mungkin yang ini interesting juga ya. Oke, mungkin kita bikin yang inilah ya. Oke, jadi sini, oke, ini yang kosong tadi deh. Ya. Oke, kosong tutup lah. Oke, jadi mungkin oke, saya mau menggunakan slab lagi. Oke, di mungkin tebalnya 25. Oke, 0,25. Mungkin ini uh, steel atau aluminium. Oke, materialnya aluminium contoh. Oke, oke, saya mula di sini ya. Oke, contoh pintu itu size-nya 1.000 kubiknya, tingginya mungkin 2100. Oke, mungkin yang atas juga 900 lah. Oke, jadi begini. Oke, dari sini mungkin slabnya begini ya. Jadi saya ingin bikin satu offset, oke, offset ya. Tapi saya kontrol ya. Oke, jadi dia plus. Oke, jadi di sini saya ingin offset bikin 50. Oke. Jadi kalau kita lihat nih sekarang kita ada dua slab. Oke, kalau teman-teman ingat bagaimana ini. Ini sepatutnya begini ya. Slab slab nih, kemudian oke, magic wand ya. Jadi yang ini bisa dibuang lagi, buang terus. Oke, jadi yang ini kosong. Oke, frame. Oke, jadi yang awal punya itu yang kita ini bisa di delete. Karena kita nggak perlu, itu saya perlukan sebagai reference saja. Oke, jadi mana desain itu? Oke, kalau kita ada yang gambar 2D ya kita bisa trace, tapi ini tak pasal kita agak-agak. Jadi ini mungkin dari sini saya bikin ya. Tadi kita tengok di 3D bagaimana. Oke, begini. Oke, mungkin saya ingin draw
Mungkin di sini, from here, guide lah ya. Sini ke sini 100. Oke, dari sini mungkin saya bikin lagi satu step. Sini 800. Mungkin bawah itu 20. Oke, baik. Jadi kalau mau yang lagi satu, oke, size-nya saya sembrono sembrono aja ya. Oke, mungkin yang ini 600, ini 60. Oke. Kemudian saya try to centralize ya. Sini juga saya taruh di sini dulu karena saya tahu ini 20 ya. Saya move lagi 10. Oke. Tapi karena ini overlapping ya. Saya offset edge yang di sini saya mirror copy. Oke. Cek di 3D apa itu yang kita inginkan. Oke, something like that. Oke. Mungkin di sini kita bisa uh, kalau mau yang apa material yang lain ya. Oke, timber contoh. Oke, timber floor kah? Gimana? Oke. Jadi kalau timber ini pun kalau kita mau surface-nya seperti yang gelap lah ya. Wall lah contoh. Dan ya bisa trace ya. Ya bisa trace. Ya. Kalau ada yang itu uh, apa pintu atau sunshade. Oke, apakah bisa melakukan trace? Ya bisa. Kita trace apa lebih cepat ya kalau ada image ya akan jadi lebih cepat. Tapi perlu hati-hati bila kita trace ya make sure size-nya ya size yang betul lah ya karena image itu selalunya size-nya nggak betul tapi kita bisa apa resize ya seperti saya ajar kemarin detail itu resize detail PDF. Oke, saya nggak begitu paham ya Riza ini soalannya. Oke, Yusuf bertanya tentang custom door ya, tapi gambar bawah apa maksudnya gambar bawah ya? Di mana cara membuat tampak atas pintu seperti gambar di atas? Ya, yang itu saya nggak paham ya. Oke, yang ini Reza bertanya apa bisa melakukan trace ya bisa agar lebih cepat atau sunshade itu atau sunshade apa maksudnya ya sunshade saya nggak paham itu. Kalau ada gambar ya sun shading. Sun shading yang eh, ya kalau ada sketch bagus ya, ya. Karena sun shading itu banyak ya saya kurang begitu paham ya. Sun shading yang bagaimana yang ini? Oke, yang gambar atas gambar bawah itu saya nggak begitu paham gambar atas yang bagaimana yang maksudnya. Oke, tapi tak apa kita bisa oke understand the concept dulu. Tadi oke. Contoh ini ya. Oke, saya ada satu ini. Oke, mungkin saya ingin grupkan ini. Oke. Dan dari sini mungkin saya ingin menggunakan uh,
increment lah ya, and spread. Okay. Tak perlu. Okay, drag. Okay. Contoh dari sini, yang lihat ini, okay, let's say 150 lah ya. 150. Okay. Jadi first line itu kita position itu kita lihat, saya letak 150, jadi yang lain akan otomatis 150 juga. Okay. Jadi kita lihat di 3D bagaimana ubahnya. Okay. Contoh begini. Oke, ini contoh ya. Kemudian kita ingin, kalau kita select, oke, yang bagusnya objek itu kita apabila kita mau uh, save to libraries ya, it's best to have the 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 drawing in 3D. Okay, in 3D view. Okay, so let's say saya ambil ini ya. Kemudian saya save selection as apa? Mau as door atau door leaf. Saya rasa door leaf lagi bagus lah. Okay, karena door itu uh, melainkan yang apa? Yang special lah ya. Karena door biasa aja, frame-nya yang seperti door frame itu biasa-biasa door frame. Kita bikin door leaf, atau kalau mau bikin, oke, mungkin sun shading ya. Saya nggak begitu paham, tapi mungkin kita set tambah lah ya. Oke, mungkin yang ini saya mau bikin ini ya. Untuk mungkin yang ini saya ingin bikin yang ini, kemudian ini ya. Mungkin saya mau create sun shading contoh lah ya. Oke, saya nggak begitu paham. Mungkin sun shading itu yang kamu maksudkan ya. Contoh ya. Ya. Oke, di mana pintu itu apa? Ada seperti sun shading lah, tapi ini agak agak nggak cocok lah ya. Nggak mau lah. Oke, karena soalan Reza itu tentang sun shading saya nggak paham. Oke, Oke, tapi tak apa. Oke, jadi dari sini saya mau create this as leaf panel. Door leaf. Oke, save selection as door leaf. Oke, di sini dia akan ditanya ya, kita by default aja. Oke, door leaf. Oke, mungkin door leaf atau kita taruh ini apa? Uh, door gate. Oke. Ya, tapi kalau kita lihat ini, nanti kita pergi ke uh, door gate, nanti kita akan lihat ya pintunya gini. Contoh kita mau menggunakan pintu tadi ya, door gate ya. Tapi yang ini source file lah, ini masih source file ya, yang enggak convert to door gate ya. Door gate-nya sudah embed ke dalam. Oke. Contoh saya ingin draw satu wall dulu ya. Untuk kita tes, kita perlu mungkin ada wall lah, karena door dan window nggak bisa uh, apa nggak bisa berdiri dengan sendiri ya. Ya perlu ada wall, atau ya perlu wall untuk 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 dia jadilah. Oke, jadi kalau saya pergi ke door tool, oke, di sini door leaf ya, kita bisa pergi ke yang bawah itu custom door leaf ya. Di sini kita ada ada door leaf ini ya. Oke, custom ya. So kalau kita ada 2 atau 3, kita bisa select ya di sini.
Kalau kita ada 2 atau 3, kita bisa select. Oke. Jadi kalau kita jadi begini. Oke. Dolly-nya begitu. Paham nggak? Oke. So kalau nggak suka yang frame yang itu, oke, jangan include frame yang itu kalau kalau nggak mau. Oke. Tapi pintu ini ya kalau saya lihat ya yang mengandungi casing ya, architrave itu. Jadi kalau kita nggak mau lah casingnya, kita lihat apa apa sebenarnya rupanya. Oke. Jadi kalau kita di ini, kalau drafting itu saya suka ini frame thickness equals to wall thickness lah. Oke, tapi kalau kita lihat ini, kedudukannya nggak tepat ya. Kedudukannya nggak tepat karena dia di bagian luar. Jadi kita kembali di sini, kita lihat di 3D ini ya. Oke, karena originnya begini. Oke, di situ. Mungkin oke, dia grup ya. Grup ya. Oke, jadi ini mungkin kedudukannya mungkin di atas ya. Oke, mungkin di yang ini kena di sini. Oops. Saya coba override ya. Lagi sekali, save selection as Dolph. Oke, override ini. Oke, bila saya update ya, otomatis ya terus update terus di sini. Oke, right. So ini seperti ya kalau ada Dolph yang kita mau customize lah. So tadi siapa tadi? Joseph ya, Joseph ya. Uh, Custom door. Saya nggak pasti ya sama ada apa yang kamu inginkan seperti ini atau cara custom door yang seperti ini atau bukan reka bentuknya ya, tapi workflow-nya. Oke, ya Yusuf, kita paham nggak? Tapi kalau yang mau di atas juga ya, kalau mau yang di atas, oke, kalau kita bikin, mungkin saya rasa gambar mungkin maksud maksud Yusuf itu yang gambar di atas itu yang ini ya, ya nggak begitu. Is it this one, the top hung, apa tuh the top panel? Oke. Karena kalau mau yang atas ini lainnya, itu kita bisa uh, model kedua-duanya sekali. Oke, mungkin kita model itu pintu itu yang ini bawah kita include the top sekali ya. Oke, include the top sekali. Kalau buat yang 2 door, if bisa satu buka keluar, satu buka ke dalam. 2 lift ya bisa. Oke, bisa. Tapi yang ini, oke, oke. Dia kalau mau buka keluar atau ke dalam itu begini. Oke, contoh ya. Sekiranya kita gunakan sampai yang dolly ya, yang double door ya.
satu lift ya. Oke. Kemudian stylenya, selagi kita sudah ada panel panel itu ya, apa custom panel ya, kita bisa menggunakannya. Oke. Untuk let's say I don't want the casing lah ya. Oke. Eh, sama ada bisa uh, library. Okay, usually the door can only open one side lah ya. Okay, tapi kemarin saya ada lihat satu function ya, tapi saya nggak pasti ya sama ada bisa uh, bisa digunakan di sini atau enggak ya. Sebentar. Double rebate kan ya, block. Double acting. Okay. Atau double egress. Oke. Coba yang ini ya. Saya nggak pasti ya sama ada ini bisa atau enggak. Buka satu luar, satu ke dalam. Nah, yang ini ya, Idham. Single door, tapi double lift. Double lift, seperti ini single. Oh, tapi nggak bisa. Kalau single door itu liftnya selalunya dia uh, consider lift itu ikut ya. Tapi kalau kamu ingin size yang seperti single lift, oke, seperti ini ya. Oke. Oh, maksud kamu mungkin double lift, satu depan, satu belakang ya? Kalau gitu nggak bisa ya. Itu kamu perlu ada dua. Kena kena include two doors. Oke. Nggak bisa ada, nggak bisa begini. Oke. Ya, hanya bisa satu. Oke. Tapi kalau kamu mau itu, eh, kalau yang macam begini bisa. Oke. Kalau yang ini kamu kena bikin gini. Oke. Contoh ya. Oke. Let's say I put the same door. Oke. Satu luar, satu di dalam. Oke. Tapi yang luar ini mungkin frame-nya kecil aja. Oke. Atau mungkin nggak ada frame-nya. Bisa nggak? Zero. Coba. Oke. Jadi kalau zero nggak ganti lah ya. Jadi frame itu kita coba jangan adakan di sini. Oke. Ya, masih nggak bisa juga. Oke, karena dia mengikut ya, dia ikut ya pintu itu ya. Jadi kalau ini mungkin saya perlu reveal itu 100 ya, menggunakan reveal ya. Kontrol di sini mungkin 150 bisa nggak? Oh, 130.
Dan pintu yang di luar itu mungkin kita gunakan pintu biasa aja itu. Oke. Yang dalam itu satu gitu. Oke. Ya perlu ada dua door juga ya. Nggak bisa ada satu satu pintu aja. Oke, perlu ada dua. Oke. Karena perlu juga ada dua karena uh, untuk apa ya sebenarnya? Karena kalau kita ada pintu sebegini atau ada gate ya, selalunya perlu ada ya kalau construction itu ada pas uh, dia punya door schedule ya. Jadi mungkin kita perlu capture juga ya door schedule itu. Jadi di sini mungkin yang ini kita mau tukar namanya apa? DG1 lah, door gate 1 ya. Contoh aja ya. Dan yang lain-lain dia mungkin nggak perlu lah ini, nggak perlu di remove. Ini seperti yang kemarin saya tunjuk ya. Oke. Oke, bisa paham? Apalagi ya objek. Kemarin ada yang bertanya tentang apa ya? Yang sama saya. Meja, jendela, custom. Ya, sama ya. Jendela sama daun pintu itu sama ya. Workflow-nya sama. Oke, tentu aja. Karena kalau saya sudah contoh saya ada apa custom custom apa door lift yang beginilah ya. Oke. Saya take this save selection as Windows sash ya. Oke. Kalau ini kalau window dipanggil apa Windows sash ya. Oke. Jadi kalau kita ada desain yang sama itu kita mau menggunakan Windows sash ya. Oke. Oke. Oke lah Windows sash apa aja lah namanya ya. Windows sash. Oke. Jadi kalau kita ada window boleh ya. Oke, di sini mungkin ada Windows sash. Dapat customize-nya ya. Sash. Di sini custom sash. Ya, ada di Windows sash ya. Oke. Right. So kalau kita ada design something yang begini ya, tapi kita mau match ya, uh, sesuatu di mana pintunya sama windownya, mungkin apa grillnya kita mau match ya. Jadi desain yang sama itu kita create dua lah, satu lift panel, satu door lift, lagi satu window sash lah ya. Oke, membuat panel curtain wall custom ini, itu yang ini yang kemarin ya, yang kemarin saya tunjuk ya. Oke, ini ya, ini sudah ditunjuk ya kemarin ya. Label membuat label custom. Nah, ini saya nggak paham ya label custom. Mungkin untuk documentation ya. Oke.
Ya, nanti label custom ini saya minta penjelasannya. Maksudnya apa? Oke. Oke, sekarang saya mau kembali kepada switch tadi ya. Saya, oke, maksud saya cara membuat 2D symbol door custom. 2D symbol door custom. Hmm, ya, tapi nggak ada kalau kalau pintu itu 2D itu biasa ya. Ya, simbolnya begini aja. Oke. Ya, Joseph tinggal dengan tapi saya nggak saya nggak melainkan tunjukin ya apa sketchnya ya. Jadi kita InDesign normally gitulah ya. Dulu saya lihat, saya masih ingat ya waktu di sekolah ya, kita begitu ya. Waktu di kuliah dulu kita bincang-bincang gini, kemudian lecturer saya itu seorang apa dari Derby ya, UK ya. Karena dia tegur ya, di architecture itu jangan banyak apa berbicara begini. Yang bagusnya ambil sekeping kertas itu sketch ya. Jadi is very visual, semua orang nggak interpret yang salah. Oke. Nah, so desain itu memang memang dari situ saya ingatlah kata-katanya. Oke, sekarang saya ingin kembali kepada switch tadi ya. Kenapa ya saya nggak paham ya kenapa nggak jadi. Karena workflow-nya sama aja begini. Gimana tadi yang SketchUp ini ya? Kan ini. Saya tutup. Ya, saya buka kembali ya tadi yang SketchUp file tadi ya. Nah, lagi satu sekiranya kita sudah ada ya objek-objek yang kita ada lah ya. Contoh, oke, misalnya ini. Kemudian kita mau tahu di mana objeknya ya. Oke, kita pergi ke file, libraries, and objects ya. Klik Library Manager. Library Manager itu di sini kita bisa lihat ya di embedded library itu ya ada. Embedded library ada. Oke. Tapi library ini hanya uh, terkandung ya di dalam file ini aja. Jadi kadang-kadang kita ingin menggunakan library ini ke ke project lain. Oke. Ke- Jadi kalau gitu kita perlu right click export ya. Oke. Export atau kita select ini ya. Kemudian kita select lah satu folder ya. We create satu folder namanya let's say objects lah. Jadi semua objek itu kalau kita bisa save ke situ. Tapi nama objek itu juga nggak begitu sempurna lah. Kalau tentang furniture kita create satu folder itu furniture. Jadi semua furniture itu di dalam itu. Kalau electrical switches atau power point ya, power plug itu ya kita create satu objek itu satu folder itu namanya switches atau gitu ya. Jadi save-nya, exportnya di situ. Jadi is more organized lah ya. Jadi kalau ini saya bikin objek saja. Oke, jadi dogit itu saya masukkan di sini. Window itu juga saya ekspor masukkan di sini. Oke. 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 Idham tanya ya. Maaf Pak, kalau sedikit out of topic cara buat menyatukan beberapa bangunan yang berbeda file. Oke, ini menggunakan hotlink ya. Oke, ini menggunakan hotlink. Serap. Oke. Ini nanti ingatkan saya ya, mungkin 9.45 gitu saya
apa tunjuk ya, link itu ya. Oke. Saya masih nggak puas hati ya, kenapa ini tadi. Oke. Mhm. Oke, ini ya. Mungkin saya dari sini, oke saya tadi ya save selection as object. Oke, pas features tu lah ya. Kita nggak mau ubah ya. Features tu. Oke, oke karena ini mungkin mungkin karena saya lakukan di dalam switches.skp ya. Oke, mungkin kita perlu buat di luar ya. Oke, sekarang saya pergi ke uh, library tadi, library manager ya, ke embedded ya. Oke, switches to ini mungkin saya export dulu lah ya. Oke, jadi ini objek saya mungkin oke saya taruh aja di sini. Oke, switches. Oke, saya nggak mau pakai switches karena nggak mau switches itu lah ya, karena switches untuk karena yang tadi file SketchUp ya. Oke, saya mau export dulu. Oke, jadi kemudian saya kembali ke sini ya. File ini, oke, saya pergi ke library manager lagi, library libraries manager ya. Oke, saya mau import ya. Oke, import itu ini kita bisa add new file ya di bawah ini ya. Yang ketiga ya, add new file to the selected folder. Jadi mungkin saya mau masukkan switches itu. Oke, kemudian di always di rekomendasi ya kita reload and apply. Oke, kemudian pergi ke ini, pergi ke switches tadi, masukkan. Kenapa ya? Kenapa perlu di Halo, jangan, nggak mau, jangan hang ya. Ya, satu switch saja mau update segala. Jadi mungkin saya force inilah ya, force quit dulu. Saya tahu kenapa ya. Wah, masalahnya tak nggak tahu yang mana satu. Oke, mungkin di file yang inilah. Oke, ini libraries, library manager, embedded. Oke, saya mau import ya.
switch. Ya, file size-nya 4.1 KB aja. Kenapa perlu di update itu ya? Saya pergi ke embedded library ya tadi ya, switches. Oh ini setidaknya. Nggak tahu kenapa ya dari. Aduh ini juga hang juga ya. Hmm, pas mulai ya. Oke, jadi kalau di Archicad itu kalau crash nggak bisa panik ya, karena akan ada auto save-nya ya. Every step ya, hampir kira every second lah ada auto save-nya. Oke, yang penting kita kalau kita mau guna latest save auto save file itu perlu open ArchiCAD-nya ya. Jangan double klik the file ya. Di yang kebanyakan Windows user itu suka double klik ya file yang ada di folder itu bukan yang updated ya. Yang updated yang auto save itu di save di bagian dalam Windows ya. Oke, saya ingin sekali lagi ya, Libraries Manager Embedded. Oke, switches sudah ada. Dan saya mau masukkan switches itu dari sini embedded. Seperti sesuatu ya, ganjil ya ini. Ganjil ya. Saya tahu kenapa ya. Mungkin ya file switches ini mungkin create problem ya. Ya mungkin file yang ini ada problem ya. Kita kena cari file yang lain. Oke, apa kita skip ini. Uh, kan kenapa perlu saya mau tunjuk yang tadi ya. Apa? Idham bertanya ya. Oke, out of apa tuh out of topic lah ya. Tapi ini secara rasa penting ya. Oke. Karena uh, nggak pasti ya sama ada di dalam modul atau enggak. Oke. Contoh gini, misalan klik satu file ya, new file. Saya ada satu file yang baru, contoh eh, apa? Klik mana ya? Saya menggunakan apa? Modul saya menggunakan Mova aja lah ya. Oke.
Oke, contoh ini satu building. Oke, satu building ini ya. Oke, ini saya create satu slab, floor slab. Oke. Kemudian slab itu saya set sedikit ya. Set elevate, set home story. Uh, okay, kalau bangunan kalau ini 3.000 ya. Kalau kita tahu 3.000 kita tahu. Kalau nggak tahu kita follow ini ya. Elevate, set home story kita follow ini. Nggak ada itu ya. Kita apa? 3.000. Contoh lah ya. Okay, so we have satu building itu, kemudian satu building ini. Okay, so let's say I save this drawing tower lah ya. Okay, kemudian saya create new drawing ya. Karena kedua-dua drawing ini nggak bisa uh, bagusnya di create di drawing yang berasingan ya. Seperti ya itu workflow yang bagus lah ya. Kita bikin building A, kita bikin di building A. Kemudian building B kita model di file yang lainnya building B. Kemudian di ini yang ingin dimasukkan nih selalunya di dalam site plan ya, di dalam site itu ya. Oke, contoh file ini site. Oke, site model contoh site lah ya. Oke, jadi di sini ada ini ada filenya. Di dalam file ada external content ya, place hot link. Oke, place hot link. Place hot link itu kita bisa select module, kemudian di dalam from file ya. Oke, mungkin drawing kita yang mula-mula itu model ya, apa solo project itu PLN. Oke, masukkan semua every floor yes. Oke, di sini master ID ya, master ID ini bagus digunakan untuk uh, search untuk searching ya nanti. Oke, mungkin taruhlah ID. Oke, di mana ground floor itu sama ada ground floor-nya sama seperti ground floor yang uh, source itu daripada model yang luar ya. Host itu model yang file yang ini sekarang. Oke. Oke. Kemudian saya klik OK ya. Oke, jadi model ini akan masuk di sini. Oke. Sama ada kita mau menggunakan location ini atau kita mau mau gerakkan di mana-mana atau pulang ya. Oke. Selagi running line ini bergerak, kita jangan escape ya. Jadi kalau kita confirm, kita klik. Oke, left click anyway. Dan kita masukkan external content place hot link yang lagi satu ya, yang baru tadi. Bangunan yang kedua ya, per tower. Oke, so ini tower ya. Oke, ground floor. Oke. Mana ya tadi?
Oke, jadi workflow-nya begini. Paham, paham nggak, Ida? Oke, jadi kita menggunakan hotlink. Oke, tapi oke, cara ini cara yang workflow yang sepatutnya lah. Oke, tapi from experience ya, uh, ada masalah ya. Kalau kita misalnya project itu besar ya, kemudian kita hotlink semua ya PLN. Oke. Karena setiap PLN itu ada library yang tersendiri. Oke, dia ada library yang tersendiri. Kemudian library-nya itu mungkin sama seperti apa yang ada di library site plan ini. Oke, so itu bisa menjadikan duplicate ya. Oke, bisa bisa jadi duplicate ya. Jadi kalau kita lihat di apa library manager itu kadang-kadang kita bisa lihat ada apa uh, di sini ya akan diberitahu ada duplicates. Oke, masa proyek ini kecil ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau proyek yang besar ya, saya selalu mencadangkan begini. Karena, oke, contoh inilah ya. Oke, sekarang proyek saya bikin begini. Ini site plan ya. Jadi semua apa saya hotlink ya, semua hotlink. Oke, hotlink all the files. Oke, ini proyek besar ya. Oke, tapi saya cadangkan ya, kalau kita ada proyek begitu, yang seperti yang saya tunjuk tadi lah ya. Eh, saya cadangkan ya, convert the file to MOD. Okay. MOD itu module file di mana file size-nya lebih kecil. Okay. Lebih kecil. Saya lihat sama ada saya di dalam sini ada enggak ya tentang modul ya. Saya nggak lupa ya. Fine. Ada ya. Ya mungkin esok ya. Mungkin esok kita bisa bahas tentang modul ya. Karena saya takut mungkin nggak sempat ya. Oke, itu kalau nanti kita oleh salah satu bangunannya kita edit langsung berubah juga. Iya. Oke, nanti apabila kita ubah ya. Oke, kita ubah bisa saya show ya. Oke, oke, oke. Ini tahu plan ya. Oke, mungkin saya ubah sini lah ya. Di atas ini saya besarkan lagi lah. Oke, saya besarkan lagi ya contoh ya. Oke. Kemudian saya save. Oke. Dan di sini kalau kita pergi ke dia nggak automatic update lah ya, nggak automatic. Ya, kita perlu pergi ke hotlink external content ya, hotlink module manager. Di sini akan diberitahu ya, ada modification. Oke. Jadi dari sini terpulang pada kita ya, kalau kita mau kita right click update. Tapi kalau kita confident ya, ada ya apa perubahannya kita juga bisa pergi ke hotlink module ini kita terus update. Oke, terpulang ya sama ada mau begitu atau dari situ atau di sini. Oke, jadi kita bisa update. Paham nggak, Idam? Oke, yang ada orang itu uh, yang ada confident ya, jadi nggak mau di situ kena kita update terus apa di sini contoh di ke sini ya terus
tahu ya ada update ya. Karena dia yang model dia tahu lah ya. Update module and all related hard topics. Oke. Kok bisa? Ini seperti yang di cara seperti SketchUp ya. Oke. Right. Ya mungkin esok ya. Karena esok kita akan bahas tentang teamwork ya. Teamwork mungkin BIM Cloud. Oke, mungkin saya bisa apa combine ya tentang Kotlin ya. Hmm. Se- Oke, Oke, esok kita bahas tentang kita apa set tunjuk ya bagaimana ya tentang modul itu. Perbedaan PLN dan apa modul. Kalau kita perhatikan di sini kalau kita save as ada MOD kan. MOD mana mana enggak. Saya select ini file external content save selection as modul. Modul itu file name-nya MOD. Oke, mungkin saya explain lah besok tentang ini ya. Oke, jadi ya, saya harap ya yang tadi yang libraries itu bisa paham ya. Ya, melainkan yang tadi ya, saya nggak paham kenapa ya. Mungkin file file dari SketchUp itu mungkin ada masalah ya. Oke. Karena apabila karena di 3D warehouse itu ya mungkin filenya modelnya ya any Tom Dick Harry aja ya yang model ya. Ya, jadi kalau modelnya itu nggak bersih, nggak perfect ya. Mungkin masuk ke software lainnya yang mengganggu ya command-command itu. Jadi nanti saya periksa lah sama ada kalau kalau mungkin file itu kemudian saya coba cari file lain. Jadi kalau kesempatan nanti esok saya ulangi lah tentang apa electrical symbol itu. Oke, kalau nggak apa-apa lagi eh ya sedikit mungkin ya kalau mau tutup ya karena ada kamu akan ada itu kan sambung lagi sama apa, ketua itu. Baik, Pak Zaid, terima kasih. Mungkin sebelum saya stop recording, apakah ada masih pertanyaan dari teman-teman yang lain? Mungkin cukup ya. Saya stop recording terlebih dahulu.